Kenapa hati kita sering merasa hampa dan kosong? Itu karena yang semestinya ada di dalamnya nggak ada. Itu satu. Sama yang kedua, kamu memasukkan di dalam hati kamu yang semestinya nggak ada di dalamnya. Sehingga ketika kamu tidak merasakan kehadiran orang tersebut atau kehadiran sesuatu tersebut, kamu jadi merasa kosong. Jadi kamu jadi merasa hampa gitu. Jadi sebabnya itu dua. Sama kayak ruangan gitu ya. Kalau kamu yang seharusnya ada di dalam ruangan tersebut itu kamu nggak ada gitu kan, kamu tidak adakan di dalam ruangan tersebut, kamu jadi merasa ruangan tersebut kosong. Misalnya kayak di kamar itu kan mestinya ada tempat tidur, ada lemari gitu kan. Nah ketika tempat tidurnya kamu keluarkan, barang yang mestinya ada tempat tidur kamu keluarkan, itu jadi kamu merasa bahwa kamar tersebut jadi kamar yang kosong. Demikian pula dengan hati. Hati itu kalau yang semestinya ada di dalam hati kamu tidak memasukkannya atau tidak ada di dalam hati kamu, nah itu kamu akan selalu merasa hampa gitu, merasa kosong. Siapa yang semestinya ada di dalam hati? Yaitu yang menciptakan hati itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati kita. Kalau di dalam hati kita itu tidak ada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang semestinya dicintai oleh seorang manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan apapun yang mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hal itu tidak ada di dalam hati seseorang, maka hati seseorang akan menjadi hampa. Gitu. Akan menjadi hampa. Nah, ketika dia memasukkan yang lain-lainnya, nah, maka yang keberadaan yang lain-lain tersebut itu hanya sifatnya sementara aja untuk merasa kayak ada isinya gitu. Tapi padahal ketika itu semuanya enggak ada, nah itu kamu juga akan merasa kosong lagi karena memang tidak seharusnya itu yang ada gitu. Jadi yang harusnya ada tidak ada, itu yang membuat hati menjadi hampa. Cobalah belajarlah untuk bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Bukan sifatnya ibadah-ibadah ritual belaka gitu. Jadi kalau Lala pertanyaannya, kita udah jalanin ibadah loh Ustazah, tapi kok tetap aja ya hati merasa hampa, hati merasa kosong. Karena ibadah kamu baru sebatas ibadah-ibadah yang hanya fisik aja gitu. Sementara yang kamu rasa itu kan hati kamu yang kosong gitu. Ibadahnya belum ibadah-ibadah yang secara hati. Cobainlah untuk belajar memasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kamu, untuk belajar mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kamu, untuk belajar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu-waktu kamu gitu. Cobain gini, bangun tidur saat kamu seharusnya ingat ini itu gitu kan. Nah, ketika awal kali bangun tidur, cobain untuk ingat Allah dulu pertama, dengan kamu mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kan diajari nama Nabi Muhammad kan seperti itu. Ketika bangun tidur, Nabi langsung tuh nyebut seperti itu. Nah, kita juga belajar ketika bangun tidur langsung kita bilang Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih udah dibangunin lagi ya Allah. Padahal sebelumnya nggak sadar apa-apa. Sebelumnya kita kayak pergi aja entah kemana waktu kita tidur kan. Nah, ruh kita kan nggak tahu pergi kemana tuh, jalan-jalan kayaknya ya, keluar dari badan kita gitu untuk ngelihat-lihat apa yang ada di luaran sana. Kesadaran kita hilang ketika kita sedang tidur. Nah itu, jadi begitu kita bangun tidur, kita belajar buat ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadirkan Allah dalam hati kita, kita bilang ya Allah makasih udah dibangunin lagi ya Allah. Alhamdulillah, padahal tadi udah gak sadar, sekarang udah sadar kembali. Makasih ya Allah, kepadamulah aku akan selalu kembali. Habis itu terus kita ingat manusia yang paling tercinta di sisi Allah, yang jadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berselawat kepadanya. Jadi saat bangun tidur, habis baca zikir yang tadi, doa yang tadi, kita ingat Allah, kemudian kita ingat sama Nabi Muhammad dengan kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali, gak nyampe semenit kok. Kita ingat Nabi Muhammad, ya Allah,
tambahkanlah salawat salammu kepada baginda kami Nabi Muhammad ya Allah, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang kita baca 10 kali salawat tersebut, hati kita ingatkan sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu, seperti itu, gitu kan. Nah, itu melatih diri untuk sering-sering menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hatinya sering-sering hadirkan Allah Subhanahu wa taala, nanti hatinya itu jadi terisi. Nah, kalau udah hatinya terisi, teman-teman, kamu menghadirkan Allah, artinya hatinya itu terisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-lama tambah sering, kamu nggak akan pernah lagi merasa kesepian. Kamu gak akan lagi merasa hampa, kamu gak akan lagi merasa kosong. Seukuran dengan seberapa banyak kamu mengisi Allah, mengirisi Rasulullah di dalam hati kamu gitu. Nah, itu akan terisi dengan Allah Subhanahu wa taala, akan terisi dengan Rasulullah, sehingga kehampaan hati kamu itu mulai berkurang. Itu yang membuat para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa damai, hati mereka hanya berisi dengan penuh kasih sayang, berisi dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa damai, bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati, Allah kemudian memberikan penegasan. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah. Artinya nggak ada cara lain. Untuk mengusir kehampaan hati nggak ada cara lain. Untuk menghilangkan kekosongan hati nggak ada cara lain. Bidzikrillah, hanya dengan menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah, bukan dengan membaca Al-Quran tapi pikiran gelambiar kemana-mana, bukan dengan sholat tapi hatinya nggak ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melakukan amal ibadah akan tetapi hatinya kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kamu berkumpul dengan teman-teman, kamu mengobrol dengan teman-teman, kamu merasakan cintanya manusia gitu ya. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Hanya dengan menghadirkan Allah dalam hati, mengingat Allah dalam diri, mewujudkan Allah di dalam pikiranmu, maksudnya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Saat itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang, hati menjadi damai, hati hilang gelisahnya, hati hilang galaunya, hanya dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Seukuran dengan itu. Kok berat ya Ustazah mau menghadirkan Allah? Ya karena memang hawa nafsu kamu gak mau kamu hidup dalam keadaan damai, tenang dengan Allah, tidak dengan melakukan apa yang dia mau gitu. Dia selama ini memberikan kepada kamu pemikiran-pemikiran bahwa kalau saya punya banyak uang, saya akan merasa hidup saya nggak hampa lagi. Kalau saya punya banyak teman, saya akan merasa hidup saya nggak hampa lagi. Kalau saya punya seseorang yang sangat saya cintai, pasangan saya, belahan hati saya tidak akan merasa kosong lagi. Nggak ada, teman-teman. Itu tuh yang disampaikan oleh nafsu kita. Itu yang disampaikan oleh diri kita, gitu ya. Dan itu yang mencegah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencegah kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Belajar untuk bisa menghadirkan Allah, maka dengan cara itu hati kita akan menjadi lebih tenang, hati kita akan menjadi lebih damai, dan pada saat itu kita juga akan tidak lagi merasakan kosong dan hampanya hati dengan kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.